Selamat pagi, selamat hari Minggu. Sudah siap untuk beribadah semuanya hari ini? Ya, kakak harap semua adik-adik dalam keadaan sehat ya. Dan sebelum mulai ibadah, Kak Sanfil mau mengingatkan adik-adik semuanya harus sudah pada mandi, mengenakan pakaian yang rapi dan bersih tentunya. Jangan lupa siapkan juga Alkitabnya dan uang persembahannya ya. Oke, kalau sudah siap semuanya, Kak Sanfil beri waktu adik-adik untuk saat teduh sejenak. Silahkan saat teduh. Sekarang adik-adik bangkit berdiri karena kita akan memulai ibadah kita hari ini dengan mengawali lagu Ku Masuki Gerbangnya. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa pembukaan. Semuanya sikap berdoa yang baik. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, yang maha pengasih, terima kasih ya Tuhan untuk hari yang indah pada hari ini. Kami semua dapat bangun dalam keadaan sehat dan kami diberikan kesempatan untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam IMPA. Tuhan, kami memohon kepadamu penyertaan-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau hadir dalam ibadah kami hari ini, Roh Kudus-Mu dapat mengurapi kami, sehingga nama-Mu tetap terus dipuji dan dimuliakan dalam IMPA ini. Sertai IMPA kami hari ini dari awal hingga akhir, biarlah kami memuji dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu berdoa dan memohon. Amin. Saya undang berdiri dan kita akan membaca Mazmur pujian dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang,
yang menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian Mazmur pujian. Teman-teman dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman, kita angkat satu pujian lagi. Adik-adik bangkit berdiri ya. Kita akan nyanyi Hati-hati Tanganku Yang Kecil. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati mulutmu yang kecil. Hati-hati mulutku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Hati-hati diriku yang kecil. Hati-hati diriku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil. Baiklah adik-adik, saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya, lalu disiapkan bacaannya dari kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17. Ya, itu cerita keseluruhan firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum kita membacanya, adik-adik, kita berdoa dulu ya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan, kami sudah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca firman-Mu. Kami juga menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, dan urapi kami satu persatu anak-anak-Mu, agar kami boleh diberkati firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kalau sudah disiapkan bacaannya hari ini yang terambil dari kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17. Kalau adik-adik sudah membacanya semuanya, nah, inti dari bacaan kita hari ini kita mau mengambil satu ayat, yaitu ayat yang kelima. Kita baca sama-sama ya, ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ya, terpujilah firman Tuhan hari ini adik-adik. Dan hari ini kita ceritanya tentang apa ya? Ya, kita bercerita tentang Yosua. Ada yang tahu Yosua? Ya. Ada yang tahu kisahnya Yosua? Oke. Kak Vero mau bercerita dulu tentang latar belakang siapa sih Yosua itu? Ya, Yosua adalah salah satu pengikut dari Nabi Musa yang kala itu menjadi pengintai untuk masuk ke tanah perjanjian.
yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel. Ya, ada 2 orang. Satunya adalah Kaleb. Nah, Yosua ini menjadi abdi Musa. Ya. Nah, karena dia patuh, karena dia taat, karena dia setia kepada Musa, makanya dia menjadi abdi yang dikasihi. Ya. Selain patuh dan taat kepada Musa, Yosua juga patuh, taat, setia juga kepada Allah. Ya. Adik-adik, setelah melewati masa pembuangan dari Mesir menuju tanah Kanaan, adik-adik, Musa kemudian meninggal. Lalu oleh Allah, oleh Musa, Yosua dipercaya untuk menggantikan Musa. Ya, sebagai pengikut Musa yang setia, tentunya Yosua juga punya kekhawatiran. Kok khawatir ya, Kak? Iya, karena Yosua punyai tanggung jawab yang besar untuk membawa bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Ya. Dan itu menjadi kekhawatiran ya buat Yosua. Tetapi Tuhan Allah tidak meninggalkan Yosua. Allah menjanjikan untuk menyertai Yosua. Ya. Allah menjanjikan kekuatan yang lebih untuk Yosua dalam memimpin bangsa Israel. Ya, tentunya tidak gampang adik-adik ya memimpin bangsa yang besar ya. Iya, seperti contohnya bangsa kita Indonesia ini. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Ya, bangsa Israel juga besar waktu itu. Kalau adik-adik ingat, ada berapa suku ayo bangsa Israel? Ada yang tahu? Ayo berapa? Bangsa Israel ada 12 suku. Iya. Nah, adik-adik, dalam memimpin bangsa Israel, Yosua juga tentunya punya tantangan tersendiri. Ya, tantangan pertama yang dia hadapi adalah ketika Yosua harus memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan, itu harus melewati sungai Yordan. Sungai Yordan bukan sungai kecil loh. Adik-adik, sungai Yordan adalah sungai yang sangat besar. Ya, terus bagaimana? Yosua juga punya kekhawatiran, apakah aku sanggup? Tetapi Allah berjanji akan menyertai Yosua. Nah, Kak Vero punya videonya, punya cerita ketika Yosua menyeberangi sungai Yordan membawa bangsa Israel. Adik-adik, lihat dulu ya. Oke. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang Tuhan pakai untuk membawa umatnya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan, yang saat itu menjadi satu-satunya batas pemisah antara kemah bangsa Israel dengan tanah Kanaan. Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkemah dekat sungai Yordan selama 3 hari untuk menunggu. Masalahnya, selama musim menuai, sungai Yordan itu sebak sampai meluap airnya. Jadi tidak mungkin bangsa Israel menyeberang. Lalu, Tuhan juga memerintahkan untuk para imam pengangkat tabut Tuhan untuk membawa tabut itu menyeberangi sungai Yordan dan berjalan di depan bangsa Israel. Lalu, Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai yang deras itu. Lalu, setelah pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air, maka berhentilah air itu mengalir. Menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko.
Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Lalu Yosua memilih dari bangsa Israel 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan memerintahkan pada mereka untuk mengangkat 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan. Setelah batu itu dibawa menyeberang, Yosua menegakkan 12 batu itu di Gilgal. Arti dari ke-12 batu itu adalah Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allah kita telah mengeringkan di depan kita air sungai Yordan, sampai kita dapat menyeberang seperti yang telah Tuhan lakukan dengan laut Teberau. Ya, adik-adik sudah nonton videonya kan? Ya, itu gambaran Yosua memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan menuju tanah Kanaan. Apa yang mendasari ketika Yosua berhasil membawa mereka? Ayo, apa adik-adik? Apa? Karena Yosua yakin dan percaya akan penyertaan Tuhan Allah. Ya, karena Tuhan Allah kalau berjanji tidak mungkin ingkar janji. Karena Allah itu hidup, hadir, dan berkuasa atas hidup orang-orang percaya. Jadi adik-adik, kalau kita petik dari cerita tentang Yosua, kita juga bisa belajar dari Yosua bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita yakin, ketika kita percaya, Tuhan itu hidup dalam hidup kita. Lewat apa? Lewat kekuatan kita, lewat kesehatan kita, lewat apa? Sukacita. Lewat sedih nggak? Bisa jadi Tuhan ada walaupun kita pada saat sakit misalnya. Nah, kita harus yakin adik-adik bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Asal kita percaya ya. Ya, baiklah adik-adik. Apa yang kita cerita hari ini, apa yang kita dengar firman Tuhan hari ini, kiranya tuh membuat adik-adik tetap yakin Tuhan besertaku. Ya, ayo katakan, aku yakin Tuhan besertaku. Ya, iya. Terutama saat ini adik-adik sudah mulai sekolah kan? Walaupun sekolahnya kita nggak pergi ke sekolah, kita sekolahnya masih online, masih lewat Zoom. Jangan berkecil hati, karena Tuhan juga menyertai kita semuanya. Tuhan menyertai adik-adik semuanya dalam keadaan apapun. Ya, oke. Walaupun dalam keadaan sulit sekalipun, kita harus tetap bersyukur. Kita harus tetap yakin Tuhan besertaku. Iya, adik-adik. Baik adik-adik, hari ini Kak Guru sudah ceritakan tentang firman Tuhan yang bercerita tentang Yosua. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan buat kita semua bahwa kita harus tetap yakin, percaya akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Adik-adik, saatnya kita akan berdoa syafaat. Adik-adik, kalau ada yang mau didoakan, adik-adik sebut dalam hati masing-masing ya. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kembali ke hadapan Tuhan. Karena ungkapan kasih dan syukur kami atas penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh diberkati melalui bacaan firman dan melalui cerita tentang firman Tuhan. Tuhan, kami menjadi semakin yakin dan percaya ketika kami berserah, ketika kami yakin dan percaya
Tuhan tetap akan menyertai kami dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk keluarga kami, kakak, adik, orang tua, kakek, nenek, dan semuanya. Biarlah Tuhan yang menjaga mereka juga, menjauhkan dari segala sakit penyakit dan segala mara bahaya. Tuhan juga kami berdoa untuk teman-teman kami, teman-teman sekolah kami, walaupun kami belum bisa bertemu satu sama lain, Tuhan juga berkati mereka, supaya mereka dalam lindungan Tuhan. Tuhan juga berkati setiap bapak atau ibu guru kami yang mengajar kami, walaupun online, tapi kami berdoa untuk mereka, semoga mereka diberi hikmat Tuhan dalam mendidik dan mengajar kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap situasi yang kami alami, walaupun segala sesuatunya serba terbatas, kami yakin dan percaya Tuhan melindungi kami semuanya dan menjaga kami semuanya. Berkatilah negara kami, berkatilah bangsa kami, berkatilah pemimpin-pemimpin negeri kami, supaya mereka pun juga diberi hikmat Tuhan dalam memimpin negara kami, hingga menjadi bangsa yang besar. Tuhan Yesus, kami memohon ampun untuk setiap dosa dan salah kami. Dan inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik, nanti persembahannya dikumpulkan dan berikan ke orang tua ya, biar nanti mama papa yang akan mengantarkannya ke gereja. Sekarang persembahannya sudah disiapkan kan? Oke, untuk mengiringi persembahan kita pada hari ini, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Kasih-Nya Seperti Sungai. Baik adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa, semuanya sikap berdoa yang baik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, yang maha pengasih, terima kasih ya Bapa untuk firman Tuhan hari ini. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk segala berkat yang Engkau berikan kepada kami melalui orang tua kami. Tuhan yang maha baik, kami telah memberikan persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau urapi persembahan yang telah kami kumpulkan dan dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati pula orang tua kami ya Tuhan, limpahkan berkat atas mereka. Terima kasih ya Bapa, inilah ungkapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu berdoa. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita sudah ada di akhir dalam IMPA ini.
Adik-adik, kita juga harus mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai kita selama 1 bulan penuh ini, dan kita sekarang berada di penghujung bulan Juli. Ibadah hari ini kita juga mengucap syukur karena Tuhan masih tetap memberikan kita kesehatan ya. Sekarang untuk menutup IMPA ini, Kak Sanfil ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Bapa Terima Kasih. Dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, kita akan menutupnya ke dalam doa dan kita memohon berkat Tuhan ya. Ya, adik-adik, silakan berdiri, ambil sikap doa dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami boleh Tuhan izinkan untuk mengikuti ibadah IMPA online dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan kami memohon berkat Tuhan, berkat yang asalnya dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kiranya menyertai kami anak-anak-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sebelum menutup IMPA hari ini, Kak Sanfil mau mengingatkan, nggak bosan-bosan Kak Sanfil katakan, jangan lupa adik-adik tetap jaga kesehatan, cuci tangan yang rajin, makan makanan bergizi, dan Kak Sanfil mengucapkan selamat memasuki kelas yang baru. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Immanuel.